Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Risha Nurhaliza dengan NIM 055. Saya Hairunisa Nafisa Sabira dengan NIM 120. Dan saya Yuananda Trisintara dengan NIM 084. Di sini kami akan menjelaskan tentang agenesis. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke definition. Apa itu agenesis? Agenesis gigi adalah suatu kondisi di mana gigi hilang. Anodontia adalah kelainan genetik yang didefinisikan sebagai tidak adanya semua gigi. Biasanya terjadi sebagai bagian dari sindrom yang mencakup kelainan lain. Juga jarang tetapi lebih umum daripada anodontia adalah hipodontia dan oligodontia. Hipodontia berasal dari genetik dan biasanya melibatkan tidak adanya 1-5 gigi. Oligodontia juga bersifat genetik dan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi di mana 6 atau lebih gigi hilang. Nah, terdapat juga hipodontia atau oligodontia ataupun anodontia mungkin dianggap sebagai entitas klinis yang unik tetapi dengan tingkat keparahan yang meningkat. Kondisi ini mungkin melibatkan gigi sulung atau gigi permanen, tetapi kebanyakan kasus melibatkan gigi permanen. Agenesis gigi terjadi mengikuti pola tertentu dari gigi yang hilang. Tidak hanya jumlah gigi yang hilang, tetapi juga jenis gigi yang hilang harus diperhatikan. Agenesis gigi sering dikaitkan dengan sekelompok kondisi yang mempengaruhi perkembangan atau fungsi gigi, rambut, kuku, dan kelenjar keringat yang disebut displasia ektodermal. Akan menjelaskan mengenai etiologi atau penyebab dari agenesis gigi. Etiologi atau penyebab dari agenesis gigi ini sendiri dibagi menjadi 2 faktor. Faktor pertama yaitu faktor genetik atau genetic factor, dan faktor kedua adalah faktor lingkungan atau environmental factor. Untuk genetic factor, yang pertama adalah cleft lip palate atau yang sering kita sebut dengan bibir sumbing. Yang kedua ada ectodermal dyslapsia atau dyslapsia ectodermal. Ini adalah suatu kelainan genetik yang banyak ditemukan sejak masa kanak-kanak. Kelainan ini menyebabkan kurang atau tidak berkembangnya organ-organ yang berasal dari jaringan epidermis seperti rambut, kelenjar keringat, dan gigi. Ectodermal dyslapsia dapat terjadi dengan keadaan hilangnya 1 atau lebih gigi dalam lengkung rahang. Penderita kelainan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti makan yang akan berakibat kepada tubuh yang kekurangan gizi, lalu kesulitan dalam berbicara dan penampilan yang kurang baik, serta penderita akan mengalami masalah psikologis yaitu adanya rasa rendah diri atau rasa tidak percaya terhadap diri sendiri. Lalu yang berikutnya adalah several syndrome atau sindrom lainnya seperti sindrom Down atau Down syndrome. Yang keempat adanya faktor keturunan dari keluarga yang memiliki agenesis gigi, dan yang terakhir adanya mutasi genetik tanpa adanya pengaruh dari faktor keturunan keluarga. Lalu berikutnya ada environmental factor atau faktor lingkungan. Yang pertama adanya infeksi yang akan berafeksi atau berimbas kepada mulut yang akan menyebabkan adanya kuman-kuman gigi. Lalu yang kedua adanya trauma pada gigi sulung. Yang ketiga adanya some systemic disease atau penyakit sistemik seperti sifilis. Terus ada juga demam scarlet dan lain-lain. Lalu yang keempat, radioterapi dan kemoterapi di usia dini. Dan yang terakhir adanya pengaruh dari rokok dan penggunaan obat-obatan selama atau di saat usia kehamilan. Seperti yang kita ketahui, gigi merupakan salah satu bagian tubuh yang berperan dalam pencernaan makanan dan membantu manusia berbicara dengan jelas. Keberadaannya tentu sangat penting untuk menjaga kualitas hidup seseorang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kondisi di mana gigi tidak dapat tumbuh disebut dengan agenesis gigi. Kondisi ini mungkin melibatkan gigi sulung atau permanen,
tetapi kebanyakan kasus melibatkan gigi permanen. Agenesis gigi terjadi mengikuti pola tertentu dari gigi yang tidak tumbuh. Gigi-gigi yang biasanya tidak ada adalah gigi terakhir dalam setiap gigi seri, seperti incisivus lateral, premolar kedua, dan molar ketiga. Secara klinis, yang terpenting bukan jumlah tidak tumbuhnya gigi, tetapi jenis gigi yang tidak tumbuh. Selain itu, jarang ditemukan tidak tumbuhnya gigi incisivus sentral, caninus, ataupun molar permanen pertama. Kemudian, poin ketiga yaitu classification of tooth agenesis atau klasifikasi dari agenesis gigi. Klasifikasi dari agenesis gigi dapat didasarkan oleh jumlah gigi yang hilang secara kongenital. Yang pertama yaitu hypodontia, yang kedua oligodontia, dan ketiga anodontia. Yang pertama yaitu hypodontia merupakan istilah untuk menggambarkan kondisi di mana tidak tumbuhnya antara 1 sampai 6 gigi dalam rongga mulut. Di sebelah kanan dapat dilihat gambar radiografi panoramik dari individu yang mengalami hypodontia. Kemudian yang kedua yaitu oligodontia. Oligodontia merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tidak tumbuhnya lebih dari 6 gigi dalam rongga mulut. Di sebelah kanan dapat juga dilihat gambar radiografi panoramik dari individu yang mengalami oligodontia atau kondisi tidak tumbuhnya lebih dari 6 gigi dalam rongga mulut. Kemudian yang terakhir yaitu anodontia, yaitu kondisi yang menunjukkan tidak tumbuhnya seluruh gigi dalam rongga mulut. Selanjutnya di sebelah kanan dapat juga dilihat gambar radiografi panoramik dari individu yang mengalami anodontia. Selanjutnya ada agenesis unilateral dan agenesis bilateral. Seseorang yang mengalami hypodontia atau oligodontia yaitu mengalami tidak tumbuhnya gigi yang terletak pada satu atau kedua sisi mulut. Jika hanya memiliki gigi yang tidak tumbuh di satu sisi mulut, maka hal itu disebabkan oleh agenesis unilateral. Namun, jika gigi yang tidak tumbuh berada di kedua sisi mulut, maka disebabkan oleh agenesis bilateral. Selanjutnya adalah symptoms and diagnosis dari agenesis gigi. Symptoms atau gejala dari agenesis gigi yang pertama adalah pertumbuhan gigi lambat dan perlahan seiring dengan pertumbuhan bayi. Karena normalnya antara usia 2,5 sampai 3 tahun, anak sudah memiliki 20 gigi utama. Namun jika didapati pada anak tersebut belum memiliki 20 gigi utama di range usia 2,5 sampai 3 tahun, maka dapat diindikasi bahwa anak tersebut memiliki agenesis gigi. Lalu berikutnya, pergantian antara gigi sulung dan gigi permanen biasanya terjadi dari usia 6 hingga 12 atau 14 tahun. Namun jika gigi juga belum muncul pada usia yang seharusnya, maka dapat diindikasi pula anak tersebut memiliki agenesis gigi. Maka untuk memastikannya dilakukan dengan pergi ke dokter untuk melakukan ronsen panoramik gigi. Berikutnya adalah diagnosis dari agenesis gigi. Biasanya dokter akan mendiagnosis kondisi ini dengan melakukan ronsen sinar X pada gigi. Jenis ronsen yang dilakukan seringnya adalah ronsen panoramik. Hal ini dilakukan agar bisa melihat kondisi mulut secara keseluruhan. Lalu, selama pemeriksaan, dokter akan meminta pasien untuk menggigit potongan kardus atau plastik yang terdapat film X-ray di dalamnya. Kemudian, perangkat yang terpasang ini akan menahan kepala dan rahang pasien. Lalu selanjutnya, mesin tersebut akan bergerak memutari kepala untuk mengambil gambar rahang dan gigi pasien. Nah, bila sudah selesai, akan diberi cairan untuk berkumur. Nah, nanti bila hasilnya sudah keluar, hasil ronsen akan menunjukkan bahwa apakah ada benih gigi atau tidak di dalam gusi. Nah, jika terdapat benih gigi di dalam gusi, artinya
Gigi mengalami pertumbuhan namun hanya lebih lambat. Namun jika hasil ronsen tidak menunjukkan adanya gigi di dalam gusi, maka kemungkinan pasien mengalami agenesis gigi. Tes lainnya yang mungkin dilakukan adalah uji genetik. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah adanya mutasi gen yang menjadi penyebab terjadinya kondisi agenesis gigi ini. Untuk selanjutnya ada treatment option in congenital tooth agenesis. Perawatan komprehensif yang mencakup jangka waktu yang lama harus direncanakan pada kasus hipodonsia untuk mencapai hasil yang optimal seumur hidup. Rencana perawatan dapat disiapkan tergantung pada usia pasien, keluhan, dan perkembangan gigi. Selanjutnya ada orthodontic space opening followed by prosthetic treatment. Jika rencana perawatan melibatkan ruang pembukaan untuk gigi yang hilang, maka ruang ini dapat diganti dengan restorasi prostetik partial cekat resin, restorasi prostetik partial cekat konvensional, restorasi prostetik yang didukung implan, atau restorasi prostetik partial bercekat yang dimodifikasi. Nah, ada 3 cara untuk menentukan ruang yang tepat untuk gigi insisifus lateral yang hilang. Ini menggunakan rasio emas atau golden ratio, analisis Bolton, and ukuran mesio distal gigi insisifus lateral kontralateral. Nah, pada gambar di sini rasio emas atau analisis Bolton dapat digunakan untuk pengukuran ruang edentulous pada pasien dengan insisifus lateral rahang atas yang hilang secara congenital atau bilateral. Nah, selanjutnya pada gambar penata laksanaan ketidakhadiran gigi insisifus lateral rahang atas bilateral dengan pembukaan ruang. Pada gambar A ditunjukkan tampilan frontal intraoral sebelum perawatan. Pada gambar B menunjukkan pandangan oklusal intraoral sebelum perawatan. Gambar C tampilan frontal intraoral setelah perawatan ortodontik selesai. Nah, di sini mahkota sementara ditempatkan pada implan gigi secara bilateral untuk menggantikan gigi seri lateral. Nah, pada gambar D yang terakhir, tampilan oklusal intraoral setelah perawatan ortodontik selesai, ruang terbuka untuk implan gigi untuk menggantikan gigi insisifus lateral yang hilang. Sedangkan ruang gigi molar pertama kanan yang hilang itu ditutup. Setelah ini terdapat beberapa treatment yang dapat dilakukan pada kasus agenesis. Yang pertama ada resin bond fixed partial dentures, yang kedua ada conventional fixed partial dentures, dan yang ketiga ada implant supported dentures. Untuk yang pertama ada resin bond fixed partial dentures atau gigi tiruan sebagai cekat berikat resin. Nah, pada gigi tiruan sebagian cekat berikat resin dapat digunakan untuk penggantian hanya beberapa gigi yang hilang. Pendekatan perawatan prostetik yang didukung gigi yang paling konservatif adalah gigi tiruan sebagai cekat berikat resin, karena gigi yang berdekatan hampir tidak tersentuh. Ketebalan dan translusensi gigi penyangga memiliki pengaruh penting pada desain gigi tiruan sebagai cekat berikat resin. Jika unit penahan logam diposisikan terlalu banyak di insisal, hal itu dapat menyebabkan pantulan abu-abu melalui gigi tetangga yang sangat tembus cahaya di sepertiga insisal. Selanjutnya ada conventional fixed partial dentures atau gigi tiruan sebagai cekat konvensional. Jenis restorasi yang didukung gigi yang kurang konservasi adalah gigi tiruan sebagai cekat konvensional. Kerugian utama dari gigi palsu ini adalah preparasi yang diperlukan dari gigi yang berdekatan. Gigi tiruan sebagai cekat bukanlah pilihan perawatan terbaik untuk pasien muda yang kehilangan gigi insisifus lateral rahang atas secara congenital karena kebutuhan preparasi. Pasien dengan gigi tiruan cekat sebagian dilaporkan memiliki kondisi periodontal yang kurang baik dibandingkan dengan pasien yang hanya memiliki gigi asli setelah perawatan ortodontik dengan penutupan ruang. Masalah penting saat merencanakan restorasi ini adalah penyelarasan dan perataan gigi yang berdekatan. Ortodontis harus hati-hati mengevaluasi inklinasi dan angulasi gigi insisifus centralis dan caninus selama proses penjajaran. Selanjutnya ada implant supported dentures atau gigi palsu yang didukung implan. Ruang di daerah anterior dan posterior dapat diganti dengan gigi tiruan yang didukung implan setelah gigi yang berdekatan dengan ruang edentulous diratakan dengan perawatan ortodontik.
Implan gigi dapat tetap berada di infraoklusal setelah pertumbuhan selesai jika dipasang pada pasien yang sedang tumbuh. Untuk alasan ini, perawatan implan gigi harus ditunda setelah pertumbuhan selesai. Gambaran yang sering terlihat pada pasien hipodonsi adalah bahwa ketebalan puncak alveolar tidak memadai di daerah adensulos. Jika lebar puncak tidak sesuai dengan implan gigi, maka penggunaan implan berdiameter kecil atau prosedur bedah untuk pelebaran puncak alveolar dapat diterapkan. Sebagai alternatif, teknik osteogenesis distraksi alveolar dapat diterapkan jika ada kerjasama yang cukup dari pasien atau prosedur augmentasi tulang dapat digunakan jika diperlukan. Cangkok tulang autogenik adalah standar emas dalam situasi seperti itu. Di sisi lain, penggantian gigi yang hilang dengan implan gigi memiliki beberapa kelemahan seperti akumulasi plak gigi, peradangan gingiva, dan peningkatan biaya perawatan. Selanjutnya, poin ke-6 yaitu prevention of tooth agenesis atau pencegahan untuk agenesis gigi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, agenesis gigi dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor genetik atau genetic factor, dan yang kedua yaitu faktor lingkungan atau environmental factor. Pada faktor genetik, sejauh ini belum ada upaya pencegahan untuk agenesis gigi, karena agenesis ini disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Namun, tidak ada salahnya bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta menjalankan pola hidup sehat. Kemudian, pada environmental factor atau faktor lingkungan, yang pertama dapat dilakukan untuk mencegah agenesis gigi, yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta menjalankan pola hidup sehat. Kemudian, agenesis gigi yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti dari kebiasaan merokok dan penggunaan obat-obatan dapat dicegah dengan tidak merokok maupun mengonsumsi obat-obatan tertentu di saat masa kehamilan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan gigi dan dapat menyebabkan agenesis gigi. Terima kasih, sekian pemaparan dari kelompok kami, Nadira, Khairunisa, dan Yuananda. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.